Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miftahul Fikri. Saya ingin menjelaskan tentang materi ketuhanan yang Maha Esa. Materi ini adalah materi pertama dalam mata kuliah pendidikan agama Islam. Maka tentu betul adanya bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu bukan hanya di negara kita, tapi dalam Islam adalah hal yang paling utama yang perlu dikaji. Namun karena ini sifatnya adalah pengayaan, maka ketuhanan yang Maha Esa ini dikerucutkan kepada keimanan dan ketakwaan. Secara umum, makna dari iman ini adalah percaya, secara bahasa artinya percaya, sedangkan secara istilah artinya adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan melakukan yang diyakininya dengan perbuatan. Maksudnya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala perintahnya. Tentu pengertian ini dirujuk dari pendapat Imam Al-Ghazali. Dan tentu keimanan juga menjadi dasar utama seseorang beragama Islam. Jika dalam menganut agama Islam tidak meyakini adanya Allah, maka tidak bisa dilanjutkan keislamannya. Dan ini adalah mutlak syarat pertama sebelum masuk kepada yang lain-lainnya. Karena keimanan ini tentu pada komponennya salah satunya adalah bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikutnya adalah ketakwaan. Makna takwa ini secara bahasa artinya takut atau menjaga, dan secara istilah artinya takut kepada Allah dan menjaga diri dari kemaksiatan yang akan mengundang murka Allah atau kemarahan Allah. Ini setelah beriman, setelah percaya dan kemudian dilakukan, maka dijaga, takut kepada murkanya Allah. Tentu selain itu juga ada tujuan lain, yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, ini ciri-ciri iman. Ciri-ciri iman itu banyak, tapi secara umum yang dapat saya rangkum diantaranya adalah yang pertama, takut kepada Allah. Jadi jika ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak jadi. Kenapa? Karena takut kepada Allah, bukan takut karena manusia atau takut karena apapun. Berikutnya, khusyuk dalam sholat. Kalau sholatnya sudah mulai khusyuk, sudah mulai fokus, khusyuk itu tingkatannya lebih tinggi daripada fokus, itu sudah masuk kategori ciri-ciri iman. Berikutnya, senang mendengar bacaan ayat Al-Quran, siapapun yang membaca, apalagi diri sendiri yang membaca. Misalnya ada lantunan ayat suci Al-Quran menggunakan pemutar audio, kita juga ikut senang. Berikutnya adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat ini adalah kewajiban, baik zakat yang sifatnya zakat fitrah yang 1 tahun sekali maupun zakat mal dari zakat harta-harta yang kita miliki. Berikutnya, ciri seseorang itu beriman adalah meneladani Rasul, mengikuti apa yang Rasul ajarkan, Rasul perintahkan, kalau istilahnya disebut sunnah. Berikutnya adalah sabar, sabar dalam beribadah, sabar dalam menghadapi segala sesuatu, sabar dalam banyak hal. Dan ada juga menjauhkan diri dari kegiatan yang sia-sia ini mungkin boleh saja dilakukan, hanya sifatnya sesekali saja. Kalau tidak terlalu bermanfaat, boleh saja dilakukan, hanya sesekali saja. Misalnya apalah yang hal-hal yang berkaitan dengan tidak ada, maka itu sifatnya hanya sesekali saja, jangan sampai menjadi rutinitas. Dan yang rangkuman yang saya miliki, ciri-ciri iman adalah memiliki akhlak yang baik. Orang yang beriman itu seharusnya akhlaknya baik. Dan ciri-ciri takwa ini juga
banyak sebetulnya, hanya yang saya rangkum lagi-lagi ya hanya beberapa saja. Yang pertama, beriman kepada hal-hal yang gaib, ya, karena yang gaib itu bukan hanya jin saja atau setan saja, tapi takdir Allah juga gaib, malaikat Allah juga gaib. Banyak hal yang sifatnya gaib yang tidak bisa diindra oleh kita dan kita tetap meyakini. Berikutnya adalah beriman bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup, bukan hanya menjadi bacaan, tapi meyakini bahwa itu adalah pedoman hidup. Maka apapun yang kita lakukan harus berdasarkan dari Al-Quran. Kemudian sudah selalu melaksanakan sholat, ya, tidak lagi meninggalkan sholat, ya. Mungkin kalau lupa itu ada rukhsahnya, ada keringanan, hanya cara-cara untuk mengatasi lupa tadi ada caranya. Ya, nanti itu masuk ke kategori ilmu fikih, ya. Berikutnya adalah bersedekah walau dalam keadaan sempit atau susah. Biasanya orang kalau memiliki banyak harta mudah untuk bersedekah, tapi dalam keadaan sempit itu yang beratnya. Apalagi sedekahnya hanya sedikit, ya. Maka sedekahnya harus banyak. Berikutnya menahan amarah dan mudah memberi maaf, ya. Sebetulnya sinkron dengan tadi sabar tadi, ya. Nah, ini menahan amarah dan mudah untuk memberi maaf ketika orang lain yang salah kepada kita. Berikutnya adalah mensyukuri nikmat Allah. Bersyukur bukan hanya dengan kalimat, tapi juga dengan perbuatannya. Mensyukuri itu agar Allah menambahkan nikmatnya. Kemudian takut melanggar perintah Allah, ya, tidak mau, ya, menjaga berhati-hati agar Allah tidak murka kepada kita. Dan terakhir adalah tawakal. Tawakal itu lebih kepada berserah diri, ya. Apa yang sudah kita upayakan tentu Allah jauh lebih mampu untuk menentukan. Itu ada 4 ruang lingkup: hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Hubungan manusia dengan Allah itu perlu dijaga dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara yang sudah tadi kita bahas. Nah, dengan itulah nanti Allah akan melindungi diri kita, dan kita pun akan dijauhkan dari perbuatan jahat kepada diri kita sendiri, kepada sesama manusia, dan juga kepada lingkungan kita. Maka yang paling pertama yang perlu kita jaga adalah hubungan kita dengan Allah. Apapun masalah hidup kita, perlu kita pertama kali dengan cara menjaga hubungan kita dengan Allah. Berikutnya, hubungan manusia dengan hati, ya, hatinya sendiri dan dirinya sendiri. Itu agar hubungannya baik, ya. Yang pertama memang perlu melatih diri dengan memiliki sifat sidik, yaitu jujur. Berikutnya memiliki sifat amanah, dapat dipercaya. Kemudian memiliki sifat patonah, cerdas. Kemudian memiliki sifat tabligh, yang mau menyampaikan risalah Allah. Dan yang terakhir adalah memiliki akhlak yang baik. Dengan begini nanti hati manusia akan jauh lebih baik, ya. Berikutnya adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Ya, ini bisa dilatih dengan cara saling tolong-menolong, suka memaafkan kesalahan orang lain, menepati janji, lapang dada, dan berlaku adil terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dengan begitu, ya, secara umum saja, ya, dengan seperti ini akan melatih kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Dan ruang lingkup iman dan takwa yang terakhir adalah hubungan manusia dengan lingkungan hidup, ya. Yaitu yang pertama memelihara dan menyayangi binatang, tumbuhan, tanah, air, dan udara, serta semua alam semesta yang diciptakan Allah untuk kepentingan manusia lainnya. Artinya memelihara binatang ini bukan hanya berarti harus memelihara hewan-hewan. Bisa jadi dengan memelihara atau mengandanginya, mengurungnya, akan membuat hewan itu menjadi tersiksa. Maka menyayangi ini bisa kita tafsirkan dengan cara yang lain. Dan selain itu juga kita bisa lakukan penjagaan-penjagaan agar lingkungan ini lebih baik, lebih aman, dengan aturan-aturan yang ada, agar tetap lingkungan berada pada porsinya dan kita selalu aman dari musibah. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberi
manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.